Bismillah. Welcome to Mental Health Studies for Social Work. Let's begin our journey. Bismillah. Berikut penjelasan konteks Islam. Jadi, di akhir hidupnya, Maslow menyadari bahwa puncak akhir penggerak perilaku manusia bukanlah sekedar mencapai aktualisasi dirinya, namun untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Ini lazim disebut dengan self-transcendence. Maka Maslow pun menyatakan bahwa manusia yang benar-benar berkembang bukan hanya yang beraktualisasi diri, tapi yang melampaui dirinya demi sesuatu yang lebih tinggi. Berabad sebelumnya, Ibnu Qayyim rahimahullah telah berkata dalam kitab Madarijus Salikin bahwa hati tidak akan pernah tenang kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan tertingginya. Artinya, pencarian makna sejati tidak akan pernah selesai di dunia. Tanpa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan terasa datar. Disinilah kesehatan mental dan spiritual bersatu. Karena individu bukan hanya sekedar ingin bahagia, tapi ingin bermakna. Bahagia itu emosi sesaat, sementara bermakna adalah rumah yang abadi. Oke, mari kita lanjutkan. Masih ingat konsep Lazarus, stress appraisal? Yaitu bahwa stres bukan datang dari peristiwa, tapi dari cara kita menilai peristiwa itu. Nah, dalam Islam konsep ini relevan dengan konsep sabar dan husnuzon, yaitu ketika seorang mampu memaknai ujian sebagai bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala, maka stres berubah menjadi energi yang membangun, bukan menghancurkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, maka ayat ini adalah bentuk, secara psikologis ini dibentuk cognitive reappraisal, yaitu mengganti makna dari aku menderita menjadi Allah sedang mendidikku. Nah ya, jadi sekali lagi tergantung bagaimana kita mempersepsi stimulus tersebut ya. Kita bisa punya kesempatan untuk mengubah pikiran kita dari aku menderita nih menjadi ini, momentum ini Allah sedang mendidik saya. Nah ya, maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Uddatus Sobirin menulis bahwa sabar bukan hanya menahan diri dari marah, tapi melihat ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk menghapus dosa dan meninggikan derajat. Pada konteks psikologi, ini disebut dengan meaning focus coping, yaitu strategi bertahan atau strategi bertahan hidup atau survival, yaitu dengan apa? Dengan cara memberi makna positif terhadap pengalaman sulit. Ini meaning focus coping. Coping strategi dengan cara mengubah fokus makna. Nah, begitu ya. Dan ternyata orang yang mampu memaknai ujian dengan positif terbukti memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan daya lenting atau resiliensi yang lebih tinggi. Nah ya, jadi di sini pelajarannya. Artinya setiap kali kita memilih untuk berkata Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui yang terbaik, maka sejatinya kita sedang melakukan terapi kognitif sekaligus ibadah hati. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.